Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elan Fauzi dari Setainu Kampus B Cipanas semester 5. Oke, di sini saya akan membahas seputar hukum acara pidana dalam materi pra-peradilannya. Di sini materi dalam hukum acara pidana ini, khususnya dalam materi pra-peradilan ini di Indonesia adalah lembaga pengawasan di pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya upaya paksa aparat penegak hukum atau penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan atau pembuntutan, serta meminta ganti rugi atau rehabilitasi yang diatur dalam KUHP pasal 77 sampai 83 dan diperkuat putusan MK atau Mahkamah Konstitusi nomor 2 PUU strip X11 2014 dengan proses cepat dalam kurung 7 hari putus. Dan putusannya ini final atau tidak bisa banding, bertujuan melindungi HAM dan menjamin kepastian hukum. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan pra-peradilan. Pengertiannya ini adalah pra-peradilan ini adalah lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus permintaan mengenai sah atau tidaknya suatu penetapan atau tindakan oleh penyidik atau penuntut umum. Yang kedua, tujuannya ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, memastikan tindakan tersebut sesuai hukum, serta memberikan kepastian hukum. Yang kedua, objek pra-peradilan ini terdapat dalam pasal 77 KUHP putusan MK nomor 21 strip miring 2014. Pra-peradilan dapat menguji yaitu diantaranya yang pertama ujiannya itu sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Yang selanjutnya sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Yang ketiga sah atau tidaknya penetapan tersangka, terutama terkait minimal 2 alat bukti yang sah. Yang selanjutnya sah atau tidaknya penghentian penyidikan SP3 atau surat panggilan ketiga atau penghentian penuntutan. Yang selanjutnya permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tindakan tidak sah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak yang berhak mengajukan ini terdapat dalam pasal 79 KUHP ya. Nah, yang berhak mengajukannya ini siapa? Nah, yang berhaknya ini yang pertama pemohon. Nah, pemohon adalah tersangka, bisa jadi keluarga atau kuasanya, ya kuasa hukumnya atau pengacara mungkin ya. Yang selanjutnya termohon. Nah, termohon ini adalah pihak yang melakukan tindakan atau penyidik atau Polri atau penuntut umum atau kejaksaan. Itu yang termohon. Yang ketiga yaitu pihak ketiga yang berkepentingan kalau ada dalam kasus tertentu, misalnya terkait penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan seperti itu. Nah, yang keempat, prosedur pemeriksaan. Jadi prosedur pemeriksaan ini juga dituangkan dalam pasal 82 KUHP. Yang pertama permohonan. Permohonan ini diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri, prosedur yang pertama. Yang kedua ini penetapan sidang. Jadi ketua PN atau pengadilan negeri ini menunjuk hakim tunggal dan menetapkan hari sidang dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima. Ya, harus 3 hari atau lebih, jadi menyesuaikan bagaimana saja nanti ketika ada kasus yang di dalam atau di luar wilayah pengadilan negeri tersebut, menyesuaikan. Kalau di Cianjur contohnya itu kan sangat luas sekali.
Ada Cianjur Kota, ada juga Cianjur Selatan. Bagaimana ketika untuk menyampaikan tuntutan tersebut itu harus menggunakan perjalanan selama 15 hari misalkan. Maka untuk kurun waktu yang diajukan dalam menangkap atau menetapkan hari sidang pun disesuaikan dengan jarak dari letaknya pengadilan negeri tersebut seperti itu. Yang selanjutnya yaitu eh, pemeriksaan. Hakim mendengar keterangan pemohon dan termohon alias penyidik atau penuntut umum. Yang selanjutnya adalah putusan. Hakim harus menjatuhkan putusan paling lambat 7 hari sejak sidang pertama. Tidak boleh ditunda-tunda seperti koruptor. Maaf, ini akan diupload seperti itu. Yang selanjutnya itu sifat putusan. Final dan tidak dapat diajukan upaya hukum. Apa upaya hukum ini? Yaitu banding atau kasasi atau PK seperti itu. Ya, sifat putusannya seperti itu. Yang selanjutnya itu dasar hukum atau yang lainnya. Dasar hukumnya ini kita dapat diakses ya dalam kitab atau KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lalu putusan MK atau Mahkamah Konstitusi nomor 21 strip miring PUU strip X11 2014 yang isinya memperluas objek pra-peradilan termasuk penetapan tersangka. Yang selanjutnya itu Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 larangan peninjauan kembali PK atau putusan pra-peradilan. Yang selanjutnya itu RKUHP yang isinya menguatkan posisi pra-peradilan agar pemeriksaan perkara pokok tidak bisa dimulai sebelum pra-peradilan selesai. Seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibenarkan seperti itu. Untuk sekarang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.